Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual disiapkan tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Ribuan warga di Merauke berdesakan mengurus kartu keluarga dan KTP sebagai syarat untuk mendaftar jadi ASN. Sudah 2 tahun berdiri, Pemprov Papua Selatan belum punya mobil damkar. Razia selama 2 pekan, polisi di Mimika tilang 27 pengendara. Warga Merauke berdesak-desakan di kantor Disduk Capil Merauke untuk mengurus KTP dan kartu keluarga untuk melamar pekerjaan sebagai aparatur sipil negara. Pemprov Papua Selatan saat ini tengah membuka lowongan atau formasi penerimaan calon pegawai negeri sipil sebanyak 1.000 orang. Terus KTP dan akte. Keperluannya KTP dengan akte kelahiran sama kartu keluarga. kartu keluarga. Urus untuk apa ini? Untuk penerimaan CPNS. CPNS. Sekarang urus ada bagaimana? Susah kah atau lambat? Bingung. Ribet juga sih. Ribet. Ya. Sudah berapa hari urus ini? Sudah berapa hari? Sudah sekitar 2 hari lah. 2 hari ya, belum selesai. Ya apa ini KTP? KTP untuk apa keperluannya? CPNS. Oh CPNS ya. Oh tapi sudah selesai belum? Sudah selesai. Berapa hari urusnya? Kemarin. Kemarin ya. Oke. Sementara itu, Sekretaris Dinas Kantor Dukcapil Merauke, Toto Sudarmanto, mengatakan peralatan yang ada saat ini tidak sebanding dengan jumlah warga yang mengurus KTP, sehingga pelayanan menjadi tidak maksimal. Jadi memang yang membludak berkenaan dengan penerimaan calon pegawai negeri sipil untuk formasi provinsi yang 1.000. Jadi semua masyarakat berbondong-bondong yang berminat untuk jadi CPNS untuk mengupdate data kependudukan KK maupun KTP-nya, termasuk mungkin akta kelahirannya. Jadi memang ya kondisi-kondisi yang seperti ini kita diperhadapkan dengan sebenarnya kita keterbatasan juga ya. Pasti kalau banyak begini menanganinya pasti orang per orang. Jadi ya antri dan panjang. Kemudian kita punya terus terang peralatan juga kan pasti kalau menangani orang banyak ini terbatas. Terbatas ya. Terbatas ya. Jadi ya kondisi ini pasti terjadi. Kalau belangko KTP ada lengkap? Belangko KTP ada. Lengkap ya. Pemerintah Provinsi Papua Selatan tahun 2024 ini membuka lowongan bagi 1.000 CPNS untuk bekerja sebagai aparatur sipil negara. Mereka akan mengisi semua formasi kedinasan yang ada di Pemprov Papua Selatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sekelompok aparatur sipil negara Pemkab Mimika memblokade pintu masuk kantor Dinas Sumber Daya Manusia Mimika. Para pengunjuk rasa memprotes kehadiran pegawai baru yang diangkat menjadi ASN. Menurut pengunjuk rasa, pegawai baru itu tidak pernah terlihat bekerja, namun tiba-tiba diangkat jadi ASN. Masih banyak pegawai honor di Mimika yang sudah bekerja belasan tahun, namun belum diangkat menjadi pegawai negeri tetap, sehingga kehadiran ASN baru menimbulkan kecemburuan. Honor siluman ini begini, ada 1-2 orang yang tidak pernah jadi honor di SDM juga tidak. Jadi 4 orang yang dimasukkan ini ke dalam, tidak tahu lewat jalur mana, mereka masuk sudah kerja di SDM. Nah tiba-tiba, tapi bos kami kaget, kenapa ada guru-guru di dalam? Nah ini lewat jalur mana? Dan kita cek, di atas cek begini, oh Lord, ini orang-orang siluman dari mana? Cek begini dari Toraja langsung. Tidak ada honor, tidak pernah ikut apel, tidak pernah lihat batang hidung, sudah kerja di sini. Ini permainan dari mana? Ini bukan tanah Toraja. Bebas kembali. Sudah jadi PNS, diangkat jadi PNS. Oh, yang 600 kemarin. Ya, kuota 600 yang masuk.
Yang lain ini tidak sakit hati. Tidak pernah honor ya? Nggak pernah honor. Orang kita tidak tahu. Orang berkebun bisa jadi pegawai. Akhirnya Sekda Mimika memanggil para ASN untuk berdialog dan dari hasil pertemuan, Pemkab sepakat untuk lebih teliti dalam hal pengangkatan calon pegawai negeri sipil. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Dalam operasi tertib berlalu lintas di Mimika yang berlangsung selama 15 hari, Polres menilang 27 kendaraan dan memberikan teguran terhadap 300 lebih pelanggar lalu lintas. Operasi ini ternyata mengungkap masih banyak pengendara di Mimika yang tidak disiplin dalam berlalu lintas. Polisi terpaksa mengamankan puluhan motor di kantor Satlantas. Total dari semuanya itu ada 339 pelanggaran yang ditemukan oleh anggota di lapangan. Kemudian untuk rinciannya tilang sebanyak 27 kasus, kemudian teguran sebanyak 312 kasus. Nah, untuk pelanggaran di sini yang kami temukan dominan adalah tidak menggunakan helm SNI. Kemudian rincian selanjutnya adalah melawan arus, kemudian kelengkapan kendaraan seperti tidak memiliki SIM, kemudian tidak memiliki atau tidak membawa STNK dan tidak menggunakan TNKB. Itu yang sangat banyak kami temukan di lapangan. Kemudian untuk jenis yang didapat atau ditemukan di lapangan adalah R2 ya, motor. Polisi mengimbau warga yang hendak mengambil kendaraannya harus membawa surat-surat sebagai barang bukti kepemilikan kendaraan. Jika tidak memiliki surat kendaraan, polisi memastikan kendaraan tersebut bodong alias kendaraan curian. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Pemerintah Provinsi Papua Selatan menggelar apel siaga kebakaran hutan dan lahan yang diikuti anggota TNI dan Polri serta tokoh agama. Papua Selatan merupakan kawasan yang paling rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tahun lalu, lebih dari 160.000 hektar lahan terbakar, sehingga Papua Selatan berada di urutan ketiga di Indonesia sebagai provinsi yang rawan kebakaran hutan. Kejadian ini tentu menjadi pengalaman bagi semua pihak di Papua Selatan untuk siaga dan mengantisipasi agar kebakaran hutan tidak terulang. Tahun 2023 merupakan terluas nomor 3 dengan luas total kebakaran hutan dan lahan sebesar 150.813,34 hektar. Kok ada 34-nya ya, komanya ya. Atau dari total luasan sebesar 1,28%. Dari luasan kawasan hutan Papua Selatan yang disebabkan oleh fenomena El Nino. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Selatan, Lulu Rianto, apel siaga ini bertujuan agar masyarakat menyadari untuk tidak membakar lahan dan hutan seenaknya. Memang rata-rata kebakaran hutan ini banyak terjadi. Jadi terjadi memang yang dalam pengawasan kami itu di beberapa lahan termasuk di tempat di Balai Taman Nasional Basur tetapi pada prinsipnya kebakaran itu adalah kebakaran yang terkendali. Jadi dia tidak meluas sampai menyebabkan tumbuhan itu dia mati. Prinsipnya kebakaran-kebakaran yang terjadi itu antisipasi kami dari Dinas, kemudian Balai Taman Nasional dan KSDA Merauke, itu kami berkomitmen untuk membentuk masyarakat peduli api atau manggala api yang akan berada di tengah-tengah masyarakat. Warga diimbau tidak membakar lahan untuk kebun karena bisa meluas menjadi kebakaran hutan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah Papua Selatan yang terbentuk sejak 2 tahun lalu ternyata hingga kini belum memiliki armada mobil damkar.
Tidak heran, banyak peristiwa kebakaran tidak bisa ditangani karena belum ada dinas pemadam kebakaran. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Papua Selatan, Elias Refra, mengatakan jika ada laporan musibah kebakaran, Satpol PP tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak ada armada maupun peralatan. Sehingga menurut Elias, Satpol PP hanya bisa menerima laporan dan tidak bisa bertindak. Peralatan sekarang ada di kabupaten. Kalau peralatan itu ada di provinsi, kita siap. Memang anggotanya siap. Tapi peralatannya tidak ada, kita mau apa? Sama sekali tidak ada Pak ya pemadam. Sampai sekarang tidak ada itu peralatan sama sekali. Jadi kalau seandainya ada lapor dari warga kira-kira Ya kita mau buat apa? Apa memang kita hanya pergi sebagai penonton kan tidak mungkin. Sedangkan kita ini kan dinas kebakaran ya, harus kita juga bakar kayaknya. Karena dinas harus dinas pemadam kebakaran. Tapi provinsi ini masih dinas kebakaran. kebakaran ya. Jadi kalau tugas kita ya kalau memang terbakar ya kita juga ikut bakar kemungkinan seperti itu. Karena nomenklaturnya belum diperbaiki. Kita sudah usul untuk diperbaiki supaya nomenklatur itu diperbaiki supaya pemadam kebakarannya, bukan dinas kebakaran. Rencana kapan ada peralatannya? Ya, Peralatannya rencana kapan? rencana kita usul, tetapi sampai saat ini masih ada proses ya. Dan mudah-mudahan saja kalau tahun depan kalau memang ada itu bisa kita dapat kendaraan. Pemprov Papua Selatan berencana akan membeli armada pemadam kebakaran serta peralatan pemadam. Saat ini damkar hanya ada di Pemkab Merauke, sehingga jika terjadi kebakaran harus menunggu damkar Pemkab Merauke datang ke Papua Selatan yang waktu tempuhnya mencapai 1 jam. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polres Merauke menggelar simulasi pengamanan Sispam Kota karena pilkada semakin dekat. Dalam skenario simulasi, para pendukung salah satu pasangan yang maju pada pilkada Bupati Merauke mendatangi kantor KPU. Mereka menuntut KPU agar hasil pleno penghitungan suara dibatalkan. Pengunjuk rasa mencoba memaksa masuk ke kantor KPU Merauke yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Merauke. Namun tim aparat kepolisian Merauke dan Brimob menghadang mereka. Akhirnya situasi kacau, massa mulai anarkistis. Polisi akhirnya menangkap sejumlah pendemo. Beberapa di antara terluka akibat hantaman benda tumpul. Dan nantinya juga kita siapkan untuk mengamankan calon gubernur dan wakil gubernur. Intinya dalam setiap tahapan kami siap mengamankan seluruh rangkaian atau tahapan pilkada, mulai dari awal hingga akhir. Artinya mulai dari pendaftaran sampai dengan pelantikan nanti. Artinya kita sudah memplotting personil yang siap mengamankan di kantor KPU Kabupaten maupun kantor KPU Provinsi juga. Kita sudah siap. Kami tidak ingin membuat artinya situasi menjadi gawat-gawat, namun segala proses termasuk nantinya pendaftaran yang akan kita lakukan atau KPU selenggarakan di tanggal 27, kita sudah siapkan pengamanan ya, itu sekitar 70 orang nanti ya. Sementara itu Polres Mimika dan instansi pemerintah menggelar sistem pengamanan kota. Kegiatan ini berlangsung di Polres Mimika Mil 32 Jalan Agimuga, Kabupaten Mimika. Sistem pengamanan kota ini merupakan salah satu bagian operasi Mantap Praja 2024 yang bertujuan untuk memastikan kesiapan semua pihak untuk mengamankan pilkada serentak. Tactical floor game ini dirancang sedemikian rupa dengan menyesuaikan peta keamanan Polres Mimika. Kapolres Mimika AKBP Ikomang meminta semua pihak yang terlibat harus memahami sistem dan fungsinya masing-masing agar pada pelaksanaannya berjalan sesuai. Salah satu tahapan kesiapan yang harus kita laksanakan, yaitu implementasi dari nanti kegiatan kita di lapangan. Tujuannya untuk mengetahui, memberikan pemahaman kepada seluruh personil, dia harus bisa berbuat apa, siapa berbuat apa, mau dibawa kemana, seperti itu. Jadi tujuannya nanti biar dalam pelaksanaan tidak terjadi kesalahpahaman, ketidaktahuan personil melaksanakan tugas di lapangan.
tahapan-tahapan yang kita harus laksanakan, ya pengecekan personil, nanti ada gelar pasukan, kelengkapan, kendaraan, termasuk kendaraan, dan juga melaksanakan Sispam Kota. Jadi tahapan ini memang harus kita lalui dalam SOP pengamanan, setiap pengamanan ya, termasuk pengamanan pilkada 2024 ini. Kegiatan ini juga melibatkan aparat TNI Polri, Satpol PP, dan BPBD. Pada pelaksanaannya, Polres Mimika akan menempatkan personel di sejumlah titik yang telah ditentukan sesuai hasil pemetaan Polres Mimika. Muhammad Ridwan dan Igobat Momolin melaporkan dari Merauke dan Mimika. Peternak babi di Kabupaten Mimika terus diimbau Dinas Peternakan Hewan agar menjaga kebersihan ternak dan kandang. Data Dinas Peternakan, sejak Januari hingga Agustus 2024, ada 8.000 babi yang mati karena terpapar virus flu babi. Saat ini babi di Mimika tersisa 3.000 ekor. Kepala Dinas Peternakan Mimika, Sabelina Fitriani, mengatakan virus flu babi belum hilang, namun pemerintah sudah memberikan vaksin sehingga paparan penyakit tidak meluas. Babi memang ada beberapa tempat masih ada yang kasus ya, ada kematian. Karena memang kita secara populasi kan sudah habis ya. Kita mungkin kematian kan sampai 8.000 lebih, jadi populasi kita mungkin kurang lebih hanya tinggal sekitar 2-3.000 saja, itu sudah maksimal. Sekarang itu kita lagi menata, artinya kita lagi bagaimana untuk beternak kembali ya. Jadi masyarakat mulai kembali untuk beternak, tetapi memang harus hati-hati. Kandang betul-betul harus bersih. Artinya kalau kandang yang lama dipakai, saran saya jangan menggunakan kandang yang lama. Ya, dia membangun kembali kandang yang baru. Kalaupun terpaksa harus dia lakukan itu, dia harus hati-hati, jangan bersebelahan. Artinya menghindari kandang yang berdempetan dengan lain. Serum kita ada stok, vaksin Hok kolera itu kita juga ada, karena kita sarankan untuk kan vaksin untuk ASF nggak ada. Jadi yang kita sarankan adalah menggunakan vaksin Hok kolera, karena Hok kolera itu juga virus kan. Setidaknya pada saat dia sudah tidak terkena virus Hok kolera, dia tidak akan terkena lagi. Paling tidak daya tahan tubuhnya lebih kuat daripada dia sama sekali belum divaksin. Dinas Peternakan juga menyediakan vaksin gratis bagi peternak. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Nusantara Baru, Indonesia Maju. Dari nama kota untuk Indonesia. Kampung Namotota, Kabupaten Kaimana menggelar upacara bendera di bawah laut Kaimana. Upacara pengibaran bendera bawah laut itu digelar pemerintahan Kampung Namotota bersama TNI dan Polri sebagai wujud transplantasi karang dan kepedulian dan kecintaan masyarakat terhadap alam. Pengibaran sang saka merah putih dilakukan dengan penuh hikmat dan disaksikan juga oleh sejumlah pelajar dan warga kampung Namotota. Sebuah speedboat dengan 7 penumpang terbalik di Sungai Maro, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Speedboat itu membawa perbekalan untuk kapal yang berada di Muara Maro. Perahu cepat itu mengalami mati mesin dan terbalik. Tim SAR langsung bergerak dan berhasil menyelamatkan 6 orang, sementara 1 penumpang hilang. Pohon yang terletak di Jalan Arafuru, Merauke, Papua Selatan ini tumbang dan batangnya menutup badan jalan. Tidak ada korban jiwa maupun luka karena saat pohon tua ini tumbang, tidak ada kendaraan yang melintas di bawahnya.
Petugas BPBD datang mengangkat batang ranting pohon yang menutupi jalan agar pengendara tidak perlu memutar lagi. Tim BPBD meminta warga agar segera menebang pohon besar yang berdiri tepat di depan pohon yang tumbang, karena khawatir jika ada angin kencang, pohon tersebut juga akan tumbang. Kebakaran lahan terjadi di kawasan Wasur, Merauke, Papua Selatan. Api berkobar sejak pukul 10 pagi, namun tidak ada petugas damkar yang datang memadamkan api. Kemungkinan karena lokasi kebakaran jauh dari permukiman warga. Masuknya musim kemarau di Merauke memicu banyak kebakaran lahan di sejumlah tempat. Api umumnya membakar semak belukar serta lahan pohon pisang dan cabai. Kebakaran lahan yang jauh dari permukiman warga sering terjadi dan biasanya didiamkan saja hingga kebakaran padam dengan sendirinya. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambi.